Baiklah, di sini saya akan memaparkan mengenai latar belakang tentang perompakan oleh kelompok Abu Sayyaf terhadap 10 warga negara Indonesia di perairan Sulu, Filipina. Seperti yang sama-sama kita ketahui, kawasan Asia Tenggara merupakan kawasan yang wilayahnya didominasi oleh perairan. Salah satu perairan yang paling penting dan rawan adalah perairan Sulu, yang menjadi perbatasan antara negara Indonesia dan juga Filipina. Beberapa waktu belakangan, wilayah tersebut telah menjadi wilayah dengan tingkat kerawanan yang tinggi. Clark Reynolds menyatakan bahwa kondisi keamanan suatu wilayah tidak dapat dipisahkan dari keadaan geografisnya. Ia menyatakan geography is the major determining factor in any nation's ability to utilize the sea commercially and to defend its political and economic integrity from overseas attack. Dengan geografis perairan Sulu yang mencakup perairan Indonesia di sebelah utara yang berbatasan langsung dengan Laut Sulawesi dan sebagian perairan Sabah, maka isu keamanan memiliki implikasi terhadap hubungan internasional, yang mana dalam hal ini Indonesia dan Filipina menjadi negara yang sangat berkepentingan dalam menciptakan stabilitas di kawasan tersebut. Pembajakan kapal menjadi isu atau permasalahan yang belakangan ini menjadi pembahasan yang hangat dalam hubungan bilateral antara Indonesia dan Filipina. Salah satu kasus pembajakan kapal yang paling banyak menarik perhatian adalah ketika beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada bulan Maret 2016, terjadi aksi pembajakan dan penyanderaan terhadap beberapa warga negara Indonesia yang merupakan anak buah kapal Brahma 12 yang berjumlah 10 orang dan juga anak buah kapal tongkang Anan 12 yang berlayar dari Kalimantan Selatan menuju Filipina yang dilakukan oleh kelompok kejahatan Abu Sayyaf. Kejadian ini tentu menimbulkan reaksi dari kedua negara yang terlibat, yakni Indonesia dan juga Filipina, yang kemudian berinisiatif untuk meningkatkan kerjasama di sektor keamanan perbatasan demi meminimalisir terjadinya aksi serupa di kemudian hari. Sebelum isu pembajakan kapal ini ramai diperbincangkan, Indonesia dan juga Filipina sudah melakukan kerjasama Joint Patrolling dan juga Joint Border Committee yang rutin dilakukan setiap tahunnya. Kerjasama tersebut dilakukan dalam rangka mengimplementasikan perjanjian 1975 tentang Border Patrolling Agreement dan perjanjian kerjasama lintas batas atau Border Crossing Agreement tahun 1975 di berbagai bidang. Kerjasama ini dibuat dalam rangka memfasilitasi kegiatan lintas batas secara tradisional yang selama ini telah dilakukan orang-orang di kedua wilayah perbatasan Indonesia dan juga Filipina. Lalu, pada tanggal 4 Juli 1956, kedua negara menandatangani Immigration Agreement between the Republic of Philippines and the Republic of Indonesia. Kerjasama ini diharapkan dapat menjadikan wilayah perbatasan lebih tertib dan aman. Kemudian, pada tanggal 14 September 1965 di Manila, ditandatangani kesepakatan kerjasama Joint Directive and Guidelines of the Implementation of Immigration Agreement on Repatriation and Border Crossing Arrangement between the Republic of Indonesia and the Republic of Philippines, yang mengatur tentang mobilitas pelintas batas dan nilai barang bawaan serta jenis barang bawaan yang diperbolehkan, yaitu barang-barang untuk kebutuhan hidup dengan nilai di bawah 500 peso per orang. Kemudian sampai saat ini, kerjasama tersebut menjadi dasar atau acuan kedua negara dalam menjalankan kerjasama keamanan perbatasannya, yang mulai terdapat banyak aksi pembajakan hingga penyanderaan kapal dari kedua negara. Jejak rekam dari berdirinya kelompok Abu Sayyaf yang secara literal berarti pembawa pedang atau ayah dari pedang tidak dapat dipisahkan dari sosok pendirinya Abdul Rajak Janjalani, anak dari tokoh ulama Basilan yang pada tahun 1980-an bersama dengan ratusan orang militan Moro lainnya mengikuti kamp pelatihan militer Afghanistan untuk bergabung dengan pasukan Mujahidin Afghanistan dalam melawan invasi dan pendudukan Uni Soviet. Abdul Rajak Janjalani menempuh jenjang pendidikan di Universitas Islam di Arab Saudi dan lulus pada tahun 1981. Kemudian mempelajari hukum fikih Islam di Al-Qura Makkah selama 3 tahun. Ia kemudian kembali ke Basilan dan Zamboanga, Filipina untuk memulai berdakwah pada tahun 1984. Pada 1987, Abdul Rajak Janjalani melakukan perjalanan ke Libya dan kemudian bergabung dengan Mujahidin dan bertempur melawan Uni Soviet selama beberapa tahun di Afghanistan. Di Peshawar, Pakistan, ia diperkirakan bertemu dengan penyandang dana Mujahidin dari Arab Saudi, Osama bin Laden.
Abdul Razak Janjalani kemudian melakukan pelatihan militer pada akhir tahun 1980-an di kamp pelatihan militer di Khost, Afghanistan, yang dipimpin oleh seorang panglima militer mujahidin dari faksi Ittihad al-Islami, Abdul Rab Rasul Sayyaf. Nama kelompok Abu Sayyaf sendiri diperkirakan diambil dari nama alias Abdul Razak Janjalani yang memilih alias Abu Sayyaf untuk menghormati panglima militer mujahidin tersebut. Selain itu, juga Abdul Rab Rasul Sayyaf yang merupakan mentor dari jihadis Indonesia Ridwan Isamuddin, yang dikenal sebagai Hambali, pimpinan Jamaah Islamiyah Zakari Abuza, menyebutkan bahwa Abdul Razak Janjalani termasuk sebagai salah satu dari 48 orang yang termasuk ke dalam Executive Council of the Islamic International Brigade, atau orang-orang inti yang membentuk jaringan internasional Al-Qaeda ke depannya. Selanjutnya, pada tahun 1989, Abdul Razak Janjalani melakukan rekrutmen dari para anggota Moro National Liberation Front atau MNLF yang merasa tidak mendapatkan tempat atau tidak puas dengan kepemimpinan Nur Miswari pada saat itu. Para eksponen MNLF ini, termasuk Wahab Akbar, Amir Husin Jumani, dan Abdul Asmad, memutuskan bergabung dengan Janjalani dan membentuk kelompok Abu Sayyaf. Menurut Abuza, intelijen Filipina ketika itu berasumsi bahwa tujuan pembentukan kelompok Abu Sayyaf saat itu adalah untuk mengintervensi dan menyabotase proses perdamaian yang tengah berlangsung antara pemerintah Filipina dengan MNLF, dan kemudian tindakan itu dapat menurunkan kredibilitas para pimpinan MNLF. Terkait dengan kepentingan memperluas jaringan Al-Qaeda di Asia Tenggara, Osama bin Laden diyakini memanfaatkan jaringan dengan Abdul Razak Janjalani untuk membentuk jaringan sel di Filipina. Dokumen intelijen dari Philippine National Police menunjukkan bahwa aktor intelektual dari pengeboman WTC 1993, Ramzi Yosef, ia mendukung gagasan pembentukan dari kelompok Abu Sayyaf yang dapat berguna sebagai kontak sel dan jaringan kelompok Al-Qaeda di Filipina. Ramzi Yosef, instruktur pelatihan perakitan bom di Camp Khost, Afghanistan, kemudian melakukan perjalanan bersama Abdul Razak Janjalani di Filipina dari Desember 1991 sampai dengan Mei 1992. Hal ini dilakukan atas permintaan Osama bin Laden untuk memberikan pelatihan pembuatan bom terhadap anggota Abu Sayyaf di kamp militer mereka di Kepulauan Basilan, Filipina. Kemudian Ramzi Yosef diperkenalkan kepada para pimpinan Abu Sayyaf dan sebagai utusan bin Laden, dan ia disebut dengan Jultan the Chemist atau kimiawan karena kemampuannya dalam pembuatan bom. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perompak menurut kerangka legal dalam artikel 101 United Nations Convention on the Law of the Sea merupakan segala tindakan ilegal yang mengandung unsur kekerasan dan penahanan, atau tindakan penghabisan dengan bertujuan pada kepentingan pribadi yang dilakukan oleh para kru atau penumpang melalui kapal pribadi atau pesawat pribadi yang diarahkan di laut lepas terhadap kapal atau pesawat terbang lain. Yang kedua, terhadap suatu kapal, pesawat, orang atau properti di luar dari kekuasaan suatu negara, dan segala perbuatan yang turut serta dilakukan serta secara sukarela dalam suatu operasi dari kapal yang diketahui sebagai kapal perompak, dan segala perbuatan yang mendorong atau menyediakan suatu tindakan yang disebutkan dalam penjelasan poin-poin sebelumnya. Secara umum, tindakan perompakan bisa dimaknai dalam cakupan yang lebih kepada mencirikan karakter tindakan perampasan, pembajakan, dan penyanderaan kapal di suatu perairan negara yang berdaulat dan juga sebagai jalur maritim internasional. Menurut data yang dirilis WCAP ISC Annual Report 2019, pada tahun 2014 sampai 2015 tidak ada perompakan dan grup di Laut Sulawesi. Namun, pada tahun 2016 ada perubahan yang sangat signifikan, yaitu ada 12 kejadian perompakan dengan 6 percobaan perompakan. Yang kemudian di tahun selanjutnya mengalami penurunan, yaitu 3 kejadian perompakan dengan 4 percobaan perompakan. Di tahun selanjutnya, pada tahun 2018, ada perompakan dan percobaan perbanyak 2 kejadian, dan pada tahun 2019 jumlah 2 kejadian. ASG dalam perkembangannya juga dipengaruhi oleh pemimpin utamanya, yaitu Abu Razak Janjalani, yang merupakan seorang anak dari tokoh ulama di Basilan, Filipina. Peran Abu Razak Janjalani dalam membesarkan ASG terekam ketika perekrutan anggota kelompok Janjalani berhasil membangun basis masanya yang kebanyakan dimulai dari wilayah Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Zamboanga, dan Santos. Anggotanya pun lebih banyak,
dan kebanyakan merupakan bekas anggota kelompok MARO, National Liberation Front atau MNLV. Pemimpin utama ASG adalah tokoh utama dari Basilan dan lulusan dari Universitas Arab Saudi pada tahun 1980 yang kemudian melanjutkan pendidikan tentang hukum fikih Islam dan di Mekah. Nilai yang dibawa oleh Abu Razak Janjalani dalam dakwahnya adalah bagaimana umat muslim Filipina memperoleh ketidakadilan dengan alasan pemerintahan dan konstitusi negara yang bertentangan dengan ajaran Al-Quran. Pada tanggal 25 Maret 2016, kapal tugboat Brahma 12 dan kapal tongkang Anat 12 mengalami perompakan. Kapal tugboat Brahma 12 dan kapal tongkang Anat 12 membawa muatan batu bara sekitar 7.500 ton milik perusahaan tambang di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kapal tugboat Brahma 12 dan kapal tongkang Anat 12 dibajak oleh 17 penculik bersenjata pada siang hari di wilayah perairan antara Sabah dan Kepulauan Sulu. Ada sekitar 10 orang ABK warga negara Indonesia yang menjadi korban dalam insiden pembajakan kapal tugboat Brahma 12 dan kapal tongkang Anat 12.55. Kapal ini mulai berlayar dari Sungai Putin, Kalimantan Selatan menuju Batangas, Filipina Selatan pada tanggal 15 Maret 2016. Kemudian setelah 16 hari perjalanan, yaitu pada tanggal 25 Maret 2016, pemilik kapal menerima kabar bahwa 2 kapalnya dibajak oleh ASG. Para ABK itu berasal dari berbagai daerah seperti Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Kalimantan Tengah, Jawa Tengah, dan Jakarta. Kapal mereka menarik kapal tongkang Anat 12 dengan muatan 7.500 ton batubara milik perusahaan tambang dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Bila dinominalkan batubara tersebut dinilai seharga $300 Amerika Serikat atau setara dengan 3,9 miliar. Pihak penyandera minta tebusan 50 juta peso atau sekitar 14,3 miliar. Selama penyanderaan kapal Brahma 12, Julian Philip mengaku sering diancam akan diiris lehernya. Pada Minggu tanggal 1 bulan Mei 2016, 10 ABK berhasil dibebaskan dengan bantuan dari pemerintah dan masyarakat Filipina. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyerahkan 10 ABK itu kepada pihak keluarga pada tanggal 2 Mei 2016. Tingginya angka kejadian pembajakan di wilayah perairan Sulu dimulai pada tahun 2016 dan perbincangan pun mulai ramai ketika kapal Indonesia menjadi korban pembajakan kapal di wilayah perairan Sulu. Pemberitaan yang ramai tidak terlepas dari jatuhnya beberapa korban jiwa dalam kejadian pembajakan tersebut. Munculnya aksi pembajakan tersebut dikarenakan oleh sekelompok separatis Abu Sayyaf yang mendiami wilayah Filipina bagian selatan mulai kehilangan arah dalam memenuhi kebutuhan mereka. Sehingga berbagai aksi pembajakan kapal tersebut adalah dampak dari kesulitan mereka dalam memenuhi kehidupan ekonomi yang pada akhirnya melakukan tindakan pembajakan dengan harapan dapat meraih keuntungan yang besar. Berbagai kerjasama yang telah dilakukan oleh Indonesia dan juga Filipina dalam meningkatkan kekuatan pertahanan dan keamanan di wilayah perairan Sulu dan perairan Sulawesi telah banyak dilakukan. Tidak hanya dilakukan oleh kepala negara yang bersepakat mengenai hal tersebut, keseriusan dalam menekan angka pembajakan kapal juga didukung dengan aktif peran kementerian hingga lembaga pemerintah non-kementerian seperti BNPT. Namun tentu dengan banyaknya upaya kerjasama dalam menghadapi permasalahan pembajakan kapal yang diinisiasi oleh kedua negara, apakah semakin mengurangi angka terjadinya aksi pembajakan di wilayah perbatasan Indonesia dan Filipina? Hal tersebut yang tentunya menjadi pertanyaan banyak pihak melihat semakin gencarnya kerjasama dan fokus pemerintah kedua negara dalam upaya menangani permasalahan tersebut. Demikian presentasi dari kelompok kami, saya ucapkan terima kasih.